Inti sel, kromosom, dan juga DNA. Inti sel merupakan organel yang ditemukan pada sel eukariotik, mengandung sebagian besar materi genetik, DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan berbagai jenis protein. Kemudian kromosom, apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu DNA. DNA adalah jenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein. Kita akan membahas ketiga topik utama tadi secara lebih spesifik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang inti sel. Apa sih fungsi dari inti sel? Inti sel atau nukleus ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kerja sel, sebab di bagian inilah sel menyimpan materi genetiknya. Inti sel juga berperan dalam aktivitas sel yang krusial, seperti sintesis protein dan pembelahan sel. Semua komponen tersebut bekerja sama agar nukleus bisa menjalankan berbagai fungsinya. Fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol informasi genetik yang ada di dalam sel sehingga masing-masing organisme memiliki ciri khasnya masing-masing. Kedua, mengontrol sintesis protein dan enzim. Ketiga, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Keempat, sebagai tempat menyimpan DNA, RNA, dan ribosom. Kelima, mengatur proses transkripsi mRNA menjadi protein. Dan yang terakhir, keenam, yaitu memproduksi ribosom. Selanjutnya yaitu tentang struktur dari inti sel. Inti sel ini memiliki beberapa struktur, di antaranya yang pertama yaitu memiliki membran nukleus. Membran nukleus ini merupakan selubung nukleus yang membungkus isi inti selama seluruh siklus hidup sel, merupakan lapisan dalam yang dilapisi dengan protein dan membran hancur selama pembelahan sel. Yang kedua yaitu lamina nukleus, merupakan lamina inti yang memanjangkan pori-pori inti dan kromosom, dan juga mengandung selubung nukleus. Dan yang ketiga yaitu pori-pori inti, merupakan membran inti yang berlubang dengan pori-pori yang dikenal sebagai pori-pori nuklir, yang membantu dalam membangun komunikasi antara inti dan sitoplasma. Dan yang keempat yaitu kromosom. DNA di nukleus akan menjadi satu unit yang dinamakan sebagai kromosom. Selain berisi kumpulan DNA, kromosom juga berisi protein. Gabungan dari DNA dan protein di dalam kromosom dinamakan kromatin. Kromosom juga menyimpan informasi dan instruksi tentang pembelahan sel, perkembangan makhluk hidup, dan reproduksi. Kemudian yang kelima yaitu nukleolus. Nukleolus adalah bagian dari inti sel yang berbentuk padat dan tidak dilengkapi oleh lapisan atau membran pelindung di bagian luarnya. Bagian nukleus ini berisi RNA dan protein. Bagian ini berfungsi mengatur sintesis ribosom. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu nukleoplasma, merupakan bagian inti sel yang berbentuk seperti gel atau cairan dan berada di antara lapisan amplop nuklir. Nukleoplasma mengandung granula, nukleoprotein, benang kromatin, dan senyawa kimia kompleks, berfungsi sebagai pelindung bagian bawah inti sel dan menjaga bentuk dari inti sel. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kompleks pori inti. Jadi, salut inti yang bermembran rangkap mempunyai banyak pori yang berfungsi untuk memperlancar transportasi zat antar sitoplasma dengan nukleoplasma. Pori inti memiliki struktur yang kompleks, sehingga pori ini dikenal sebagai kompleks pori inti. Berikut pada gambar yaitu contoh diagram gambar yang menunjukkan susunan kompleks pori inti pada selaput inti. Dapat kita lihat bersama pada gambar. Selanjutnya yaitu tentang lamina inti. Jadi, lamina inti terletak di sisi sebelah dalam inti dari membran inti bagian dalam, merupakan suatu jaringan subunit protein yang saling terhubung. Protein lamina inti ini merupakan kelas khusus dari protein filamen intermediat yang mempolimerisasi menjadi latice 2 dimensi. Lamina inti memberikan bentuk dan stabilitas pada salut inti yang ditautkan baik oleh perlekatan KPI maupun protein membran
membran integral dari membran inti bagian dalam. Lamina ini juga berinteraksi langsung dengan kromatin melalui protein membran integral dari membran inti bagian dalam. Bersama dengan lamina protein, membran membawa bagian dalam ini memberikan tautan struktur antara DNA dan salut inti. Dapat kita lihat bersama pada gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu mengenai struktur lamina inti. Kemudian selanjutnya masuk pada topik kedua, yaitu tentang kromosom. Kromosom adalah struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait, yang merupakan informasi genetik suatu organisme seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret dan termasuk gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Kromosom ini memiliki susunan sebagai berikut, yaitu adalah benang-benang kromatin yang terdiri dari DNA, RNA hasil transkripsi, dan protein. Tiap kromatid membawa sebuah molekul DNA yang strukturnya berupa untai ganda, sehingga di dalam kromatid terdapat dua molekul DNA. Kemudian, protein penyusun kromosom ini terdiri dari dua, yaitu protein histon yang bersifat basa dan protein histon ini yang telah terbungkus DNA disebut nukleosom. Dan yang kedua yaitu protein non-histon atau yaitu bersifat asam. Selanjutnya masih seputar pembahasan tentang kromosom, yaitu tentang struktur kromosom. Kromosom ini memiliki beberapa struktur, diantaranya yang pertama yaitu kromonema, merupakan pita spiral yang terdapat penebalan. Kemudian yang kedua yaitu kronomer, merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. Kemudian yang ketiga yaitu sentromer, bagian kromosom yang menyimpit dan tampak lebih terang. Kemudian yang keempat yaitu telomer, bagian ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan yang lain. Dan yang kelima yaitu satelit, adalah suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Selanjutnya yaitu organisasi kromosom. Organisasi kromosom ini yang berperan pada pengemasan DNA adalah asam deoksiribonukleat dan nukleosom. Pengemasan DNA dalam kromosom terjadi pada tahap profase, yaitu unit DNA dipintal pada suatu sel protein, yaitu histon menjadi suatu bentukan yang disebut unit nukleosom, dan ada 4 macam histon sumbu yang menyusun sumbu nukleosom, yaitu H2A, H2B, H3, dan H4. Setiap untai DNA sepanjang 146 pb mengelilingi satu sumbu nukleosom, sementara bagian DNA lainnya menjadi penghubung antar satu sumbu nukleosom dan sumbu nukleosom berikutnya. Unit nukleosom tersusun padat berbentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin tersusun memadat menjadi lengan kromatid, dan lengan kromatid kembar disebut kromosom. Selanjutnya masuk pada topik yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang DNA. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel yang berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan oleh DNA. DNA memiliki fungsi yaitu sebagai berikut: membawa informasi genetik DNA sebagai bentuk kimiawi gen, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat, ekspresi informasi genetik gen-gen, membawa informasi untuk membentuk protein tertentu, mendeteksi berbagai penyakit yang digunakan dalam kegiatan forensik, yaitu penerapan konsep-konsep ilmiah dalam hukum, dan yang terakhir yaitu untuk rekayasa genetika dengan memurnikan DNA dari organisme. Yang akan saya bahas seputaran pembahasan DNA yaitu yang pertama tentang struktur DNA. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang dan tersusun rangkap membentuk DNA helix ganda dan berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 1 gula 5 karbon atau 2 deoksiribosa, 2. Basa nitrogen yang terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Dan yang ketiga yaitu gugus fosfat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang komponen penyusun DNA. DNA ini tersusun atas yang pertama deoksiribosa, kemudian gugus fosfat, sitosin, timin, adenin, dan guanin.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang sintesis DNA. Sintesis DNA adalah kreasi alami atau buatan dari molekul asam deoksiribonukleat atau DNA. Sintesis DNA terjadi ketika unit nukleotida ini bergabung bersama untuk membentuk DNA. Proses duplikasi 2 berlangsung ketika sel berada dalam fase interfase. Tepatnya saat fase S, melalui proses duplikasi ini, satu untai ganda DNA menjadi 2 untai ganda DNA. Sintesis DNA terjadi pada semua eukariota dan prokariota, serta beberapa virus. Sintesis DNA yang akurat penting untuk menghindari mutasi DNA. Pada manusia, mutasi dapat menyebabkan sebuah penyakit. Ada beberapa definisi berbeda untuk sintesis DNA, yaitu dapat merujuk pada replikasi DNA, atau biosintesis DNA, atau amplifikasi DNA in vivo. Kemudian reaksi berantai polimerase sintesis DNA, enzimatis, atau amplifikasi DNA in vitro, atau sintesis gen secara fisik membuat urutan gen buatan. Kemudian selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang perbaikan kerusakan DNA. DNA repair merupakan suatu mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal, radiasi dengan sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena kesalahan replikasi DNA. Apabila ada kerusakan DNA, sel mempunyai 2 pilihan, yaitu yang pertama, kesalahan tersebut diperbaiki dengan cara mengaktifkan DNA repair. Kemudian yang kedua, yaitu apabila DNA tidak mampu diperbaiki lagi. Kemudian mengenai mekanisme DNA repair, perbaikan DNA repair ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu dengan cara yang pertama, damage reversal, yaitu penggantian secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu damage reversal, yaitu penggantian dengan dipotong-potong. Kemudian yang ketiga yaitu damage tolerance, yaitu mentoleransi kesalahan. Demikianlah tadi video pembelajaran biologi sel, yaitu tentang materi nukleus atau inti sel, kromosom, dan DNA. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat kita pahami bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.